Oke, malam ini kita lanjut review kemarin ya, yang apa ya? Video ini kita bongkar. Ini masih tersegel. Ini yang satunya ya, yang kemarin, yang ini udah kita pasang. Sekarang ganti yang ini. Kita coba bongkar. Isinya sama ya, cuma ini kok agak beda ya yang ini. Oh iya, yang ini agak beda ini, anjir. Kita lihat yang kemarin. Nah, ini yang ini jelas ya. Kalau yang ini nggak begitu jelas. Serinya mungkin beda. Serinya sama, spesifikasinya juga sama. Barcode-nya mana? Tapi kok (2,4) sama. Ini ada plastiknya, ini enggak ada. Terus ini sama sih serinya, cuma agak kurang jelas sama jelas gitu aja mungkin versinya. Kita coba mungkin yang ini apakah mudah dibuka. Wah, ternyata mudah, anjir. Cuma gini doang, krok. Kita lihat dalamnya. Oke, seperti ini ya yang apa dalamnya. Sama sih seperti yang kemarin sudah kita cek ya, karena udah kita pasang jadi kita nggak bisa tunjukin yang kemarin, tapi ini sama. Rangkaiannya sama ini. Kita cek dulu. Oh iya, sama cuma yang kemarin itu ininya hitam ya, ini agak ke hijau-hijauan ini. Warnanya ini. Tapi ini yang kemarin hitam. Tapi nilainya sama sih semuanya. Oh iya, sama. Oke, sama. Jadi kita pelajarin yang ini aja. Atau mungkin kita tes dulu ya, yang ini real atau enggak. Gini aja mungkin tesnya. Pakai kabel dulu coba. Waduh lah, terus ini pakai apa cek coloknya. Dia pakai ini. Kucing. Kita cek dulu aja tegangannya di sini sama di sini. Oke. Ini kita colokkan. Ini udah ke beban ya. Ntar bebannya kita turunin dulu. Oke. Nah, kalau yang ini beda ya, cuma 4,2 yang ini. Yang kemarin, atau mungkin enggak juga. Aman sih, konektornya aman.
malah turun. Kita lewat berapa ya, sampai 4,2. Oke, bentar kita pasang LCD nya dulu. LCD mana LCD? Nah, ini ya. Enggak baca kelihatan ya. Oke, tegangannya 4,2 ini. 4,2 ampernya juga aman, sama. Kita coba tes beberapa saat, sekitar 1 menitan lah. Tapi ini udah pasti panas sih. Nah, ya kan? Sama, ternyata ya sama sih, bisa supply 2,3 ampere lebih. 2, kelihatan ya. Kok malah naik. Tegangannya turun. Kita coba pakai kipas. Mana kipas? Oh iya, nggak bisa kipas anjir. Turun aja. Oke, masih aman ya. Malah bagusan ini sepertinya kayaknya. Sama aja lah. Anggap aja mirip. Emang mirip lah. Ini udah panas. Udah sekitar 1 menitan ya. Traponya nggak panas sih. Bagian kapasitornya panas. Yang ini bahaya ya, nggak boleh disentuh ini. Yang boleh ya sekitar sini aja. Kapasitornya luar biasa panas anjir. Ternyata kapasitor ininya panas. Ini juga panas banget. Luar biasa ternyata panasnya ya dalamnya. Ini kalau dipaksa running sekitar 1 jam udah tewas kayaknya. Tapi nggak mungkin lah full sampai segitu ya. Masa sampai 2 ampere lebih, gila aja. Tapi ya tergantung sih HP-nya itu. Kalau sampai support 2 ampere ya kayaknya mengkis ini. Oke, udah sekian, itu aja. Tesnya aman berarti ini. Kita cabut dulu. Ini udah panas semuanya. Udah ada bau-bau resistor terbakar. Ini diodanya nggak panas sih, chipnya aman, begitu panas. Trafonya hangat, aman lah. Kita mungkin bisa langsung coba pakai kabel ya, sambungin sana. Ada yang pengen nyoba? Oke, kalau pengen kita coba aja. Kita panasin solder dulu. Sambil nunggu panas.
Oke, soldernya udah panas ya, solder. Kita langsung saja. Udah. Kita copot, kita copot. Kita nggak pakai lagi. Lanjut langsung. Ini ke sana ya. Sini aja. Atau mungkin sini juga boleh. Tapi kok mepet sekali. Kayaknya aja. Yang sini lah, kok yang sana. Oke, plusnya sini. Oke, kita tes lagi. Ada ya. Ini main. Kita colokin lagi. Nah, sama ya, kabelnya ini emang bagus sih, kabel asli ini. Oke, sama, masih bisa supply segitu. Kalau open circuit, opennya berapa ini? Opennya tetap kecil ya, cuma 4,9, tapi ini udah bisa nyala sih kalau buat 5 volt maksudnya, kalau buat STB. Oke, kita beban berapa ya? Banyak kan. Gitulah ya. Aduh, oke, 2,3 bagus lah. Kita tunggu beberapa saat lagi, tapi udah pasti panas sih. Atau jangan-jangan yang ini KW ya, tapi sama sih rangkaiannya, atau mungkin ini versi lama kemarin Oktober ya kalau nggak salah. Ini kapan? Ini nggak ada tulisannya anjir. Oh, di sini ya. Nah iya, ini yang versi terbaru, yang ini ada tanggalnya. Yang versi terbaru itu 22 Oktober 14, atau malah 2014 22 Oktober, nggak tahu lah. Yang di sini nggak ada, ini modalnya sama tapi di sini nggak ada. Ini mungkin versi yang lama ya, yang udah lama banget, atau malah ini yang terbaru, kita nggak tahu. Pokoknya tapi intinya sama, ini rangkaiannya mirip, bahkan sama sih, kita cek tadi sama persis. Oke, udah beberapa saat udah bau-bau air resistor terbakar anjir. Ini kapasitornya panas ya, bener, diodanya sangat panas. Oke, cukup segitu aja ya tesnya. Udah worth it lah kalau mau beli. Sekarang kita copot semua, kita pelajari.
kita singkirin dulu ini. Gini ya, rangkaiannya kayak gini, mungkin bisa diperbesar aja. Nah gitu. Seri-serinya ini, oh ternyata seri IC nya yang beda, tapi kerjanya sama sih. Oh iya, seri IC nya ternyata beda, tapi skemanya sama, cuma beda produksi aja. Oke, kita pelajari. Jadi mulai dari mana ya? Kita pelajari build quality-nya. Oke. Untuk skemanya bisa dilihat di, oke kita tampilkan ya. Bisa dilihat di situ. Oke, lanjut sini. Kalau mau lihat skemanya tadi bisa di pause di apa ya? Di SS mungkin. Nah ini pertama, ini listrik PLN dari sini masuk ya, live sama neutral. Ini yang netral, ini yang live. Yang netral langsung ke dioda bridge ya. Ini sama kayak 4 dioda, tapi ini jadi satu doang. Terus yang live itu, wah ternyata bagus, ada fuse-nya. Ini view FR ini kecil, FR 4,7R itu fusible resistor ya, 4,7R nilainya, 4,7 ohm. Ini sebagai fuse dan juga sekring maksudnya, dan juga resistor ya, pokoknya ini resistor sekalian fuse lah. Oke, listrik sekitar 220 masuk sini kalau di Indonesia ya, rata-rata 220 masuk dioda. Ini kaki dioda main di sini, nggak kelihatan. Main ini plus, ini yang main ke smoothing kapasitor untuk apa ya, biar halus lah tegangannya. 400 volt 10 mikrofarad. Oke, yang kaki plusnya ke plus dioda juga. Terus ini ada trafo, transformatornya ya, trafonya. Ini tegangan positif ini di sini sekitar 200 lebih ya, hampir 300-an lah, karena yang awalnya 220 jadi sekitar 300-an. Oke, yang plus langsung masuk trafo sini ya, kaki trafo ini nyambung ke sini. Trafonya yang kakinya ada 4, yang bagian primer itu yang satu ini nyambung ke sini, yang satu ini nyambung ke sini. Pokoknya ini pasangan ya, yang outputnya ini dua, ini dua di sana, dua di sana, ya nggak kelihatan tau. Dua ini pasangan, dua sini pasangan, ini nyambung, ini juga nyambung. Oke, yang plus ini, plus tegangan plus ini masuk ke trafo satu. Jadi kerjanya gini, ini pertama mana ya jelasinnya, susah banget anjir, nggak profesional. Ini chipnya ini chip PWM biasa ya, power PWM sekaligus ini ada MOSFET-nya di dalam, power MOSFET-nya simpel sekali, cuma kayak gini. Oke, jadi pertama itu tegangan plus sekitar 300 volt itu masuk ke chipset ya, chipset masuk ke chip ini, IC ini, melalui R1 kelihatan nggak? R1 ini startup resistor ya, jadi tegangannya isi kapasitor ini, kapasitor untuk apa ya namanya, chipnya ini power supply, kapasitor power supply untuk chipnya. Jadi dari 300 volt ini masuk ke sini, lihat resistor yang nilainya sekitar enggak sekitar, yang 305 itu 3 mega ya, 3 mega ohm.
Nah ini akan ngisi kapasitor ini perlahan sampai tegangannya mungkin sekitar 12 volt ya, kita nggak bisa ukur soalnya agak resiko juga. Nah masuk ke pin 1 VCC ya, ini pin satunya itu VCC chipnya sama ini nggak masuk ya dari dioda sini, ini nanti kita bahas nanti. Nah setelah ini chipnya dapat tegangan sekitar groundnya ini ya, ini ground, chipnya langsung menuju ground sini, menuju main, kaki main dioda itu 0 volt menuju IC sini. Ini pin 8 ini 1 2 3 4 5 6 7 nya enggak ada, 8 itu ground, yang satu VCC sekitar 12 volt ya tegangan kerjanya. Oke, setelah chip mendapat tegangan itu apa ya, dia kerja BWM atau BWM gini ya, gini keluar sinyal kayak gini di pin 56 itu pin drain ya, pin drainnya ini. Nah ini pin drainnya ini kerja chipnya itu apa ya, menshortkan, menjumper apa ya ini, pokoknya menjumper bahasanya pokoknya bukan untuk newbie aja lah, kita langsung aja lah bagi yang udah paham elektronik. Itu menjumper dari kaki sini, ini CS, kaki CS ini current sensor buat apa ya, limit currentnya. Kalau terlalu over nanti dia di limit, jadi tegangan outputnya itu enggak drop banget dan juga current apa, tidak merusak chipnya lah intinya. Nah jadi ini di shortkan, plusnya ini masuk ke trafo sini ya, trafo, terus kaki trafo satunya itu di shortkan via chip, ini di shortkan ke ground. Jadi ini di sini ada tegangan 300 dan di sini jadi 0 karena di shortkan, karena chipnya ini bekerja. Tapi jumpernya itu cuma sepersekian detik ya, ya namanya BWM, cuma sebentar, jadi nggak short langsung. Kalau short langsung ya udah pasti jeglek lah apa namanya, trip breaker PLN rumah trip, kalau enggak ini putus. Ini jadi cuma sepersekian detik aja ya nyalanya, ini jumpernya ini hanya sepersekian detik saja. Jadi ini karena trafonya mendapat tegangan di sini 300 dan di sini 0. Nah ini kan akan menimbulkan apa ya, menyimpan energi, sebuah elektromagnetik apa ya, energi pokoknya yes, cara kerja induktor lah, tahulah ya. Kalau suruh jelasin basicnya susah, ini bagi yang paham aja. Nah dia nyimpan energi, terus ketika dia off, ketika ini kan BWM on off gitu ya, ketika ini off, nah energinya itu akan digunakan di bagian sini, di bagian sekundernya. Ini soalnya topologinya SMPS ya, switch mode power supply. Oke, untuk sensor arusnya di sini ada R3 dan R3A, ukurannya 1R5 itu 1,5 ohm sama 1R3 atau 5 semuanya ya, 1R5 juga. Jadi ini ada 1R5, dua-duanya 1R5 1,2 ohm dan dirangkai paralel ya. Jadi ini sekitar 0,75 ohm totalnya untuk sensor arusnya. Jadi kalau teman-teman ingin apa ya, nambah arus dari 2,4 ampere jadi lebih, nah ini turun aja nilainya jadi 0,1 ohm mungkin, tapi resiko tanggung sendiri. Oke, sensor arusnya udah. Terus gunanya dioda ini, yang ini dioda snubber ya, ini rangkaian snubber network, dioda D2, R6 dan R7 sama C1 itu snubber network. Fungsinya untuk menghilangkan spike tegangan ketika transistor ketika chipnya off ya, ketika chipnya itu nggak ngejumper. Ini ada tegangan 300, ini 0. Nah ketika ini off, ini langsung melonjak
Seret, tegangannya melonjak set sampai beberapa ratus volt, mungkin sampai 1000 volt. Nah, karena lonjakan tegangan itu jadi dibuatlah snubber network agar tegangannya itu enggak sampai over ya, enggak merusak chipnya. Kalau sampai 2000 volt mungkin kan ya chipnya tewas. Itu gunanya snubber network. Itu ada D2 R6 itu nilainya 75 ohm, kelihatan enggak? Pokoknya udah tulis di skema ya. Sama C2 ini C2 nya nggak dipakai deh. R7 nilainya 30k 300k. Sama C1 ini berapa? 10 nanofarad 1 kilovolt. Oke. Terutama untuk yang R7 ini untuk sebenarnya bukan masuk ke snubber ya. Ini buat discharge apa ya, menghilangkan tegangan pada C1 pada tegangan ini. Kalau nyimpan tegangan itu akan dihabiskan di R sini. Oke, untuk snubber network di bagian sini. Ini snubber network D2 R6 C1. Ini snubber networknya. Ini startup resistor. Kalau ini putus atau hilang ya, ini udah pasti nggak hidup lah casnya. Jadi mungkin kalau rusak nggak hidup sama sekali, cek dulu yang R1 ini startup resistornya. Nah, terus untuk D1 R4 sama R5. Oke, kita coba analisis. D1 itu untuk mensuplai ini ya, gantinya resistor startup. Jadi startup itu cuma buat awalnya doang. Setelah chip ini bekerja, chip ini disuplai dari lilitan trafo yang ini, namanya auxiliary ya, gimana ya bacanya. Auxiliary ini akan sama kayak tegangan sekunder 5 volt tadi, cuma ini sekitar 12 volt. Biasanya 12 volt ini masuk ke di pakai dioda ini diodanya fast recovery ya. Sama D2 ini tadi snubber network juga fast recovery juga. Diodanya harus fast recovery. D1 ini juga harus fast recovery, ini untuk mensuplai ini ya. Pokoknya penggantinya R startup. Jadi kalau udah bekerja, yang bekerja ini R startupnya cuma untuk bantu saja. Yang kerja utama ini. Terus ada R4 R5, nilainya yang berapa ini, nggak kelihatan. Buset, lihat skema aja lah lama nanti. Ada R4 ini kakinya satu langsung menuju ke sini ya, trafo. Terus R5 ke ground, kakinya satu. Yang kedua kakinya yang R4 sama R5 jadi satu. Ini menuju pin 2 dan 3. Ini pin feedback ya, feedbacknya chip ini agar tegangan, jadi regulasi tegangan agar tetap 5 volt. Dia mensensor tegangan apa ini, feedback. Pokoknya tegangannya agar biar enggak over ya. Jadi ini chip ini mengontrol jumper ini sepersekian detiknya, itu timingnya diatur oleh feedback ini ya. Jadi agar tegangan di sekundernya tidak over. Kalau sampai ini putus, R ini putus, jalur ini putus, sudah pasti ini akan chipnya akan rusak. Mungkin beberapa detik lah, atau mungkin masih lama, cuma kemungkinan juga rusak cepet. Dan ini tegangan sekundernya udah pasti melonjak sekitar mungkin 20 volt lebih mungkin, atau sampai 12 volt. Jadi ini resistor divider ya, ini antara pin trafo yang ini, pin trafonya yang satu ke ground sama ke ground ya. Ini membentuk sebuah voltage divider untuk keperluan feedback. Jadi untuk sensor, biasanya keperluan utamanya itu feedback untuk sensor tegangan ya. Jadi tetap stabil di tegangan yang diinginkan, mungkin 5 volt ya, tetap stabil 5 volt. Kayak tadi ini kurang ya, 5 volt masih kurang beberapa milivolt.
jadi ini mungkin bisa dirubah, yang ground yang kakinya satu ke ground ini bisa dinaikkan nilai diturunkan nilai resistornya, jadi nanti tegangan di sini agak naik sedikit, tapi jangan banyak-banyak ya. Kalau mau coba nurunin ini jangan banyak-banyak. Mungkin lain kali kita akan coba lagi ya, karena ini waktunya mepet juga, penjelasannya belibet, kita nggak pandai ngajarin sih sebenarnya, cuma ini sengaja. Oke, internal sudah selesai, maksudnya primer sudah selesai, resistor udah, fungsinya udah kita jelaskan semuanya. Lanjut ke ini ya, sekundernya ini kalau teman-teman biasanya power supply itu pakai dioda ya, ini makainya IC, ini IC apa ya, synchronous rectifier. Ini intinya IC ini kayak dioda, cuma dia dikontrol on off itu sama pin 4 ini 1 2 3, ini pin apa ya, anoda atau katoda, anoda mungkin, kok anoda, ini source ya, ini drain kayaknya gitu. Kita nanti coba cari data sini yang tadi lupa kita. Pokoknya ini jumper ke sini, ini jumper dari pin 1 2 3 ke 5 6 7 8, ini dikontrol oleh ini. Jadi ketika ini trafo ini kakinya satu, yang ini main, jadi ini di jumper ke sini, jadi tegangan main ya, tegangan main ini, main plusnya langsung ambil dari kaki trafo ya, yang sebelah ini plus, tegangan plusnya. Oke, terus ini kapasitor sekundernya ada 470 10 volt, sama ini dirangkai paralel, jadi totalnya ada 940 mikro 10 volt, kecil ya, cuma 10 volt. Jadi ini cara kerjanya gitulah. Gimana ya jelasinnya, kelamaan anjir. Kalau pengen detail mungkin di video selanjutnya lah, capek ngomong 30 menit, udah 30 menit anjir. Oke, terus ini pin data main sama data plus USB ya, ini data main sama data plus USB, ini yang data main, ini yang data plus, ini dijadikan satu, sama dikasih resistor divider juga dari plus ke ground ya. Ini resistor divider ini fungsinya untuk memerintahkan handphone kayak gini contohnya, memberitahu handphone bahwa charger ini itu support dengan apa ya, fast charging contohnya, kayak gitu. Kalau biasanya ini kalau di shortkan jadi satu, data main sama data plus itu sekitar 1,8 ampere lah, atau sekitar 1,5, pokoknya 1 ampere lebih ya. Kalau biasanya kalau ini tanpa ini enggak disambung, itu biasanya HP lama itu cuma 0,6 ampere, 600 mAh. Kalau ini di shortkan itu bisa 1 ampere lebih. Jadi ini untuk perintah ke HP-nya itu agar HP-nya mengetahui kalau charger ini bisa mensuplai 1 ampere lebih ya. Jadi HP-nya nanti akan berusaha IC chargernya berusaha fast charging, pokoknya intinya cepet lah ngecasnya. Oke, apalagi yang belum kita bahas, ini udah, resistor ini juga udah, ini untuk perintah tadi ya. Kalau resistor kecil ini ya, resistor untuk perintahnya tadi R11 sama R12 ya. Untuk resistor kecil yang ini, yang kelihatan enggak, R10, ini ada 122, itu 1K2, berarti 1 kilo 200 ohm. Ini untuk discharger kapasitor ini ya, untuk menghilangkan tegangannya ketika dicabut, ketika ini di chargernya dicabut, ini kan masih menyimpan tegangan, jadi ini dihapus gimana, kok dihapus anjir, dihilangkan oleh resistor inilah. Tapi juga fungsinya apa, tapi ini juga sebagai beban ya, resistor beban. Jadi kalau enggak keadaan ngecas HP itu kan
ada sebagian chip kalau tanpa resistor ini tegangannya akan naik turun gitu ya. Ini jadi untuk penstabil, untuk beban kecil untuk chargernya agar tegangannya stabil ya. Udah capek. Oke, berarti cukup sekian ya. Sama satu lagi ini kodenya CY1 ya di PCB-nya. Ini enggak dipakai, ini harusnya ada kapasitor satu lagi sih biar bagus. Ini CY1, ini kapasitor safety ya namanya. Ini di sambung kakinya yang satu ke main PLN ini ya, tadi habis kapasitor ini semuanya kalau dipegang hati-hati ya, ini di bagian garis ini kalau dipegang itu cara Jawanya nyetrum, ada shocknya ya. Pokoknya jangan dipegang, bisa gawat kalau dipegang, sangat tidak boleh dipegang, kecuali kalau pakai sarung tangan atau safety lainnya boleh dipegang. Kalau yang ini boleh. Nah terus fungsi kapasitor ini nyatuin ground main output sama main input itu untuk safety ya, safety dari apa tadi, soalnya ini biasanya pokoknya ini untuk menghilangkan apa namanya, EMI, electronic magnet apa lupa namanya anjir, gak pernah sekolah sih. Electromagnetic interference sama RFI, radio frequency interference. Jadi ini untuk menghilangkan interferensi dari, contohnya ya kalau ada magnet kayak gini contohnya. Nah, ini magnet ya. Nah, nempel. Ini kalau nggak ada ini terus teman-teman dekatkan bagian charger, itu akan bermasalah ya. Ini frekuensinya akan bergeser, jadi mungkin tegangannya akan naik turun, dan juga ini kan mengeluarkan sebuah elektromagnetik juga, ini biar tidak nyebar juga, fungsinya itu safety. Sebenarnya ini kalau dipasang kayak gini mungkin di sekundernya ini kalau dipegang juga apa ya, ada rasa-rasa tersetrum lah, tapi itu masih aman sih walaupun kayak gitu. Jangan sekali-sekali dicopot ya, ini sangat interferensi lumayan lah. Nah satu lagi, kalau ini dicopot, teman-teman coba aja pakai deketin radio, pasti radionya ada noise nya, ada gangguan sinyalnya. Nah ini tujuannya itu untuk menghilangkan elektromagnetik sama radio frekuensi interference, elektromagnetik interference sama radio frekuensi interference. Oke, mungkin emang gak jelas ya. Oke, berarti cukup sekian penjelasan yang amburadul kali ini. Mungkin lain kali kita perbaiki lagi penjelasannya ya. Ini untuk nunjukin ke kalian teman-teman aja yang mungkin teknisi yang udah expert ya, udah tahu, mungkin nggak betul dijelasin, cuma reviewnya aja. Kalau menurut kami sih ini build quality-nya, komponen-komponennya itu good, ranknya kalau bintang sih bintang 3,5 sampai 4 lah ya, 4 lah, kita kasih bintang 4 untuk produk ini. Lumayan kan, 3,5 sampai 4 lah ya, 3,7 ya, pokoknya 3,4 lah, anggap aja 4 lah, gak apa-apa. Kalau seandainya ini ada kapasitor lagi, terus ada EMI filter lagi di sini, itu bisa bintang 4 lebih ya. Tapi ini udah worth it. Oke, capek ngomong anjir, 30 menit. Oke, cukup sekian.
silahkan dipelajari sendiri. Kalau ada yang nggak paham silahkan tanya, kita akan jelaskan. Mungkin secara tulisan kita lebih bisa memahami ya. Mungkin kalau ngomong itu susah anjir, ngomongnya anjir, apalagi ini bahasanya bahasa Inggris semua. Kita nggak pandai bahasa Inggris, cuma bisa batas bisa sih. Oke, kita ini pasang di sini ya STP yang satunya. Nah, untuk video pemasangannya mungkin kita videoin kali ya, atau enggak ya, nggak perlu lah, semuanya udah pada bisa lah. Oke, terima kasih telah meluangkan waktu menonton video nggak jelas. Sampai jumpa kembali. Selamat bereksperimen, tapi jangan main-main. Ini bahaya ya, cuma segini tapi bahaya loh ini. Bagi yang nggak paham jangan main-main. Untuk chipnya nanti serinya udah ada di skema tadi ya, tinggal kalian cari seperti apa cara kerja IC nya. Oke, cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa kembali.